Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di hari weekend ini. Semoga apapun yang sedang kalian rencanakan, apapun yang sedang kalian pikirkan, semuanya bisa dapat terwujud pelan-pelan, alon-alon asal kelakon kata orang Jawa. Oke teman-teman, soalnya saya akan membahas tentang beberapa cara untuk melunaskan hutang kalian ya. Auto lunas, kalian harus ikuti caranya seperti ini ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan bahas ini dulu ya. Ada beberapa ancaman-ancaman yang dikirimkan sama teman-teman saya. Modelnya seperti ini. Saya coba cari di sosmed, saya gabungkan juga dengan teman-teman yang udah share ke saya. Semua kata-katanya hampir sama. Jadi buat teman-teman, kalau kalian mungkin ngeliat video saya sebelumnya ya, jadi ancaman itu adalah template ya. Ibaratnya sudah diatur, kata-katanya sudah ada, jadi tinggal diubah nama kalian dengan jumlahnya aja. Nah, kalau misalnya ada kata-kata yang seperti ini yang membuat gemetar kalian, yang mengatakan satu kakak tidak akan bisa melamar pekerjaan di BUMN ataupun di ASN, itu kata-katanya hoax ya. Kalau ke posisi kalian istri, saya ulangi lagi ya, kalau posisi kalian istri, itu yang berpengaruh hanya suami. Kalau posisi kalian anak, itu orang tua tidak akan berpengaruh ya. Adik tidak akan berpengaruh, nenek tidak akan berpengaruh, orang tua tidak akan berpengaruh. Yang berpengaruh hanya yang berhubungan langsung sama kita, yaitu istri, suami istri. Gitu aja teman-teman ya. Jadi adiknya mau ngelamar ASN, BUMN, itu tetap akan lolos ya. Insya Allah kalau ada rezekinya di sana ya. Yang tidak lolos hanya kita saja. Misalnya kita mau ngelamar di BUMN untuk bank, asuransi, perpajakan. Udah pernah saya jelaskannya tempat-tempat yang memang dicek BI-cekinya ketika akan ngelamar kerja. Nah kalau misalnya mbak saya, adik saya mau ngelamar polisi, saya ada galbay, yang nggak apa-apa kan itu urusan adiknya. Terus ada yang mengatakan lagi, mbak saya galbay, terus saya mau ngambil motor tapi atas nama adik saya, tapi saya yang cicil. Nggak apa-apa. Kakak adik saya sama saya satu kakak, kak. Nggak apa-apa, yang dicek itu adik kamu. Karena apa? Yang masuk namanya di perusahaan leasing ataupun di perbankan itu nama adiknya. Jadi yang dicek itu keseluruhan adiknya gajinya berapa, terus tanggungan adiknya apa aja, berapa pengeluarannya itu. Kalau kamu nggak jadi masalah, mau kamu nanti bayar lunas, yang penting kamu tetap jaga nama baik adik kamu. Karena apa? Ke depan adiknya pasti juga akan minjam ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Ini ciri-ciri yang udah saya catat, yang memang saya perhatikan. Ada beberapa temen yang informasi ke saya, mbak ini gimana mbak, ini auto lunas atau enggak ya setelah ngasih slik OJK-nya, ini gimana ya mbak, karena di akhir tahun ini banyak sekali orang yang ngecek slik OJK, banyak sekali yang coba daftar slik OJK, tetapi banyak juga yang ditolak. Karena apa? Kalian perhatikan jam-jam yang sudah saya berikan ya, biar apa? Biar lolos. Karena untuk ngecek slik OJK itu dibatasin setiap harinya, dan sekarang itu untuk ngelihat hasil slik OJK itu nggak bisa 1 hari 2 hari, ternyata ada yang menunggu sampai seminggu baru dikasih. Karena pas saking banyaknya yang minjam, dan dikhawatirkan data yang masuk ke dalam slik OJK itu nanti salah. Karena ada teman saya yang bilang, mbak ada data saya nggak punya di sini, namanya sama, alamatnya beda, nomor KTP-nya beda, tapi tanggal lahirnya sama. Nah itu yang dihindari sama OJK sekarang. Kenapa? Sampai sekarang kalau kalian ngajukan slik OJK itu masih lama ya. Kalau kalian memang mau auto lunas, tidak lagi memikirkan apapun, tidak lagi memikirkan slik, tidak lagi memikirkan untuk pinjaman di bank, tidak lagi memikirkan untuk kerja yang berkaitan dengan perbankan. Nah ini bisa langsung auto lunas. Kalian udah nggak usah lagi mikir ini itu, kalian cari pekerjaan yang memang tidak berkaitan dengan BI checking ya. Yang pertama, kalian wajib galbay ya. Kalau galbay, wajib galbay itu harus kuat mental. Terus juga kalau memang mau galbaynya sama sekali tidak mau dibayarkan, wajib menghilang ya. Wajib menghilangnya itu biar jangan diteror sana sini, biar kalian jangan diteror. Kalau misalnya mbak nanti kalau saya menghilang yang diteror keluarga saya, ya kembali lagi ya. Kalau kalian memang kuat, ya udah kalian tetap aktifkan aja nomor HP kalian, tetapi terorannya itu bisa berlangsung sampai 1 tahun atau bahkan ada yang 1 tahun lebih. Kalau kalian memang sanggup, jalankan. Kalau kalian berpikir saya aja nggak mau bayar lagi, udah biarin aja lah mbak. Nah ya udah, artinya biarkan saja, kalian menghilang saja. Kalau misalnya ada keluarga kaliannya di telepon atau ada apa, suruh abaikan
berikan blokir dan bilang tidak kenal ya. Itu jurus ampuh sekali yang udah saya jalani ya. Oke, lanjut lagi yang kedua. Galbay yang diwajibkan untuk orang yang auto lunas itu adalah lebih dari 1 tahun ya, lebih dari 1 tahun. Jadi kalau misalnya Mbak saya udah 1 tahun lebih nih Mbak, gimana ya kira-kira auto lunas enggak ya Mbak? Nah kita lihat lagi ya teman-teman ya, kalian wajib cek slip OJK kalian. Kalau di dalam slip OJK kalian ada kata-kata yang mengatasnamakan hutang kalian sudah dialihkan kepada pihak ketiga, berarti itu sudah dialihkan kepada bank ya, kepada si pendananya. Misalnya kalian pinjamnya di Aku-Laku, perbankannya Aku-Laku apa, misalnya Bank Jago, berarti sudah dialihkan langsung ke Bank Jagonya gitu ya teman-teman ya. Ataupun kalau nggak ke Bank Jago, misalnya Bank Jago ini punya pendanaan besar lagi di Bank BNI, misalnya ini contoh ya teman-teman ya, di Bank BNI, berarti nama kalian itu sudah terblacklist di Bank BNI gitu ya. Jadi sudah jelas nanti tidak akan bisa minjam lagi, tidak bisa KPR lagi, tidak bisa kur lagi gitu ya. Nah biasa teman-teman saya yang suka curhat ini umurnya itu 52-an gitu ya, yang sudah saya anggap ibu bapak saya lah 52 lebih, udah nggak mikir udah lah Mbak biar aja lah Mbak, saya tobat aja sama Allah, saya udah nggak bisa lagi bayarinnya, saya juga tidak mau lagi memikirkan perbankan. Nah biasanya umur segitu, karena udah nggak mau pikir kalau mau pinjam kur pun pasti ditolak gitu ya kan, kalau mau pinjam bank pun pasti ditolak karena usianya sudah bukan usia produktif lagi. Jadi harus kalian cek slip OJK kalian, kalau memang sudah dipindahkan dialihkan kepada pihak pelopor ya udah, berarti sudah auto lunas ya. Nah lanjut lagi yang ketiga, kalau misalnya hutang kalian itu setelah kalian cek berkali-kali dalam slip OJK tidak masuk, nah ini sudah sering kali saya kasih tahu ya, kalau kalian itu emang wajib cek slip OJK. Jadi kalian bisa tahu apakah hutang kalian itu masuk slip OJK atau tidak. Kalau tidak masuk ke dalam slip OJK, otomatis hutangnya itu lunas ya. Apakah nanti itu dilunaskan sama asuransi dari pinjolnya, apakah itu memang pinjolnya tidak mendaftarkan kalian ke slip OJK karena hutang kalian kecil, atau apakah pinjolnya memang sudah menjadi pinjol ilegal. Nah misalnya seperti ini, ada pinjol yang namanya uang teman, itu di tahun 2018 itu pinjol terdaftar legal, akhirnya pinjolnya itu bangkrut, tutup, tetapi tidak lama kemudian dia muncul lagi sebagai pinjol ilegal. Sementara pada saat muncul menjadi pinjol ilegal, kalian tidak tahu statusnya karena jarang update dan tidak masuk ke dalam slip OJK, tetapi masih kalian bayarkan karena ancaman-ancamannya. Makanya itu saya selalu sarankan kalian wajib cek slip OJK. Kalau memang tidak masuk ke dalam slip OJK, itu berarti hutang kalian memang kecil dan memang tidak terdaftar di slip OJK ya, otomatis hutangnya auto lunas. Di akhir tahun itu banyak sekali orang yang ngecek slip OJK. Saya sudah capek balasinya. Bagaimana cara slip OJK? Sabar. Karena apa? Akhir tahun itu orang pada ngecek skor. Berapa skornya? Apalagi yang kerja di perbankan. Khawatir nanti mereka tidak dapat bonus. Mungkin juga tidak akan dapat naik jabatan ya. Karena ada beberapa pinjol-pinjol kayak leasing kayak gitu pasti akan ngecek slip OJK. Gitu ya teman-teman ya. Jadi perhatikan beberapa caranya, ada 3. Yang penting kalian memang wajib galbay dulu kalau memang sudah tidak memikirkan slip OJK. Tetapi kalau memang usia kalian masih produktif, masih memikirkan kayaknya saya nanti akan pinjam kur, gitu ya teman-teman ya. Buat yang memang udah nggak kepengen lagi mikirin pinjol, udah nggak kepengen lagi, udahlah hutang saya ini mau lunas saja lah, terserah mau diapain lagi, saya nggak akan pernah bayar. Nah caranya seperti itu, yaitu kan harus galbay dulu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga menjadi penambah wawasan kalian agar kalian lebih semangat lagi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.